Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan Prapaskah pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas 23 ayat 33, 39 sampai 43. Saya akan membacakan bagi saudara. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, ayat ini menyatakan ada 3 orang yang disalib. Yesus, penjahat di sebelah kanan, dan penjahat di sebelah kiri. Kita akan melihat respon kedua penjahat ini terhadap Yesus. Penjahat yang pertama, dia katakan kepada Yesus, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan juga kami." Perkataan penjahat ini lebih ke ejekan. Yang mungkin intinya dia ngomong seperti ini, "Katanya engkau Kristus, ayo selamatkan dirimu dan kami berdua yang ada di sampingmu ini." Sedangkan kita coba beralih kepada penjahat yang di sebelahnya, yang berkata kepada temannya, "Kita ini memang selayaknya dihukum, karena memang kita ini berbuat jahat dan pantas dihukum." Penjahat ini mencoba menyadarkan temannya untuk mengingatkan siapa Yesus dan siapa mereka. Dan dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ada 2 pelajaran yang kita dapatkan dari perkataan kedua penjahat ini. Yang pertama, penjahat yang pertama berkata kepada Yesus dengan nada mengejek dan menuntut, "Engkau kan Kristus, selamatkan dirimu dan kami." Mari kita renungkan perkataan ini. Bukankah kita juga seringkali dalam doa kita kepada Tuhan, kita menuntut dan mengintimidasi Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, untuk menjawab doa kita seperti yang kita inginkan. Dan jika doa kita tidak terjawab seperti yang kita harapkan, kita marah pada Tuhan, kita kecewa dan menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi kita. Dan akhirnya kita tidak mau ke gereja lagi, tidak mau melayani lagi. Terkadang kita ini lupa siapa kita ini. Kita ini orang berdosa yang seharusnya layak dihukum. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya yang besar menyelamatkan kita. Pantaskah kita menuntut Tuhan? Pantaskah kita memaksa Tuhan seolah-olah Tuhan harus menjawab doa kita seperti yang kita mau? Bukankah seharusnya kita berdoa kepada Tuhan karena kita sadar kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini membutuhkan Tuhan dan sadar bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Bukannya berdoa seolah-olah kita ini bos dan Tuhan yang kita suruh-suruh. Kita akan melihat respon dari penjahat yang kedua. Dia memberitahu temannya untuk sadar diri. Artinya, dia sadar siapa mereka dan siapa Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus dengan segala kerendahan hati dan imannya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Saudara, penjahat ini tahu dia akan mati karena dosa-dosanya. Tetapi dia mengatakan kalimat iman yang luar biasa. Dia bisa mengatakan kepada Yesus yang saat itu sama-sama tergantung di kayu salib dan tak berdaya. Bahkan dalam kondisi sekarat, tak mampu berbuat apa-apa, hanya mereka bertiga menunggu kematian. Tetapi dia memilih untuk bersikap dengan benar. Dia yakin Yesus itulah Sang Mesias yang dijanjikan. Yesuslah yang mampu menyelamatkan hidupnya walaupun akan menghadapi maut. Penjahat ini meyakini Yesus akan datang sebagai raja. Bagaimana dengan kita?
Kalau penjahat ini saja mempercayai dan menaruh imannya kepada Yesus yang saat itu akan mati tak berdaya, bukankah kita ini orang Kristen yang hidup setelah tahu fakta sejarah bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah menang, dan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Mari kita renungkan seberapa besar iman percaya kita kepada Tuhan, seberapa teguh iman pengharapan kita letakkan hanya di dalam Yesus. Bukankah kita masih sering menganggap bahwa permasalahan kita, pergumulan kita, penyakit kita, kekurangan kita itu lebih besar daripada Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Kita bahkan menganggap dosa kita tak mampu terampuni. Kita lupa bahwa Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan Yesus merasakan segala yang pernah kita alami. Segala pergumulan ataupun permasalahan ataupun tantangan yang kita alami. Yesus sudah merasakan semua penderitaan itu. Mari kita belajar dari dua penjahat itu. Sikap hati dan iman yang seperti apa yang kita punya. Seperti penjahat pertama yang hanya menuntut tanpa sadar diri, atau penjahat yang kedua yang memiliki iman dan teguh kepada Yesus. Tuhan memberkati saudara.